Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Tsumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kembali memuji dan mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas seluruh kebaikan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan dan amal-amal soleh kita. Kita bersyukur sampai hari ini Allah berikan kesempatan untuk kembali mengingat kematian, mengingat tentang dosa-dosa kita yang belum kita taubati, dan amalan-amalan kita yang belum kita perbaiki di sisa umur kita yang akan datang. Salat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan kita, nabi kita yang perjuangannya harus kita lanjutkan, yang sejarah hidupnya harus kita pelajari, yang harus kita baca, yang sunnah-sunnahnya harus kita teladani. Salawatullahi wassalamu alaihi. Alhamdulillah teman-teman, sahabat taslih dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali kita dalam majlis kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, melanjutkan pembahasan dari kitab ini yang alhamdulillah sudah beberapa episode kita belajar bersama. Semoga kita bisa terus istiqamah. Kemudian setelah kita mengetahui tentang suatu ilmu, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan atau mengubah ilmu tersebut menjadi amalan konkret yang akan bernilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Teman-teman sahabat asir rahmati Allah, kemarin di pembahasan sebelumnya kita masuk ke pasal baru, sedikit review tentang pembahasan terakhir, di mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan sebab dari atau akibat dari sebuah dosa dan kemaksiatan, dan pasti memiliki dampak buruk baik kepada hati ataupun kepada anggota badan kita. Ada beberapa kondisi yang beliau sebutkan, ada beberapa hal yang beliau sebutkan, ada beberapa potret dari bangsa atau umat-umat terdahulu yang beliau sebutkan, bagaimana akibat dari ulah mereka sendiri tentang ingkarnya kepada Allah, tentang kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan, tentang dosa-dosa yang siang dan malam dilakukan, akhirnya dosa tersebut mengakibatkan azab, atau mengakibatkan Allah turunkan azab kepada mereka yang menimpa mereka dan menghanguskan dan menghancurkan mereka. Beberapa sudah dipotret oleh beliau tentang beberapa kaum atau beberapa umat sebelumnya yang pada akhirnya, yang endingnya saat mereka ingkar kepada Allah, saat mereka tidak taat kepada Allah, mereka harus dilenyapkan. Mereka harus menanggung sebuah akibat buruk atas dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukan terus-menerus. Insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita di kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yang kemarin kita sudah sampai di pembahasan yang sama, kita bahas di halaman 100. Insyaallah kita akan bahas. Baik, kita baca teman-teman rahmatullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa man alladhi arsala 'ala qaumi Syu'aib sahabal 'adzabi kadh-dhulal falamma sara fawqa ru'usihim amtara 'alaihim naran taladhdha. Kembali Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan potret, gambaran atau contoh suatu kaum di umat terdahulu yang melakukan pelanggaran. Kita ambil, beliau menyebutkan kaum Syu'aib.
Cerita kaum Nabi Syuaib adalah mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, kemudian berbuat dosa dan keburukan, kemaksiatan, yaitu bermain timbangan. Mereka curang dalam hal takaran, timbangan dan lain sebagainya. Kemudian Nabiullah Syuaib alaihissalam mendakwahkan mereka, lantas mereka tidak mau berubah, mereka tetap kepada kondisi mereka yang sama, sehingga waktu itu panas sekali, turun panas sekali Allah berikan kepada mereka, sampai mereka berteduh di rumah-rumah mereka pun tetap merasa panas. Sampai akhirnya ada sekumpulan awan yang mereka kira itu adalah tempat untuk bernaung mereka dari panas. Ternyata awan itu malah melantarkan naran talazza, api yang melempari mereka dengan itu. Akhirnya mereka binasa. Itu sebab mereka curang dari timbangan, atau curang saat mengukur, menimbang dan lain sebagainya. Wa man ladzi aghraqa fir'aun wa qaumahu fil bahr thumma nuqilat arwahuhum ila jahannam fal ajsadu lil gharq wal arwahu lil harq. Ibnu Qayyim kembali mengatakan bahwa memberikan contoh, menaruh potret tentang kisah Fir'aun dan kaumnya, Fir'aun dan bala tentaranya. Saat kita tahu bahwa Fir'aun dan bala tentaranya adalah berbuat kerusakan di muka bumi ini, ingkar kepada Allah, bahkan Fir'aun melakukan satu dosa yang dosanya itu ia mengaku bahwa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Bahkan di ayat yang lain Fir'aun mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui Tuhan yang cocok, yang pantas untuk kalian melainkan aku. Lihat bagaimana congkaknya Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga Allah tenggelamkan mereka dalam laut. Kemudian arwahnya dipindahkan ke Jahannam. Fal ajsadu lil gharq, kata Ibnu Qayyim, maka tubuh-tubuh atau jasad-jasad itu tenggelam dan arwah itu dibakar oleh Jahannam. Na'udzubillah. Wa man ladzi khasafa bi Qarun wa darih wa malih wa. Apa yang terjadi kepada Qarun? Kenapa dirinya, rumahnya, hartanya, keluarganya ditenggelamkan oleh Allah atau dimasukkan ke dalam tanah? Apa yang terjadi? Bukankah itu sebuah keingkaran? Bukankah Qarun yang sombong tentang bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil dari keringatnya sendiri? Dia lupa bahwa semua yang Allah berikan itu adalah punya Allah, dan ia sejatinya hanya dititipkan. وَمَا أَهْلَكَ الْقُرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ بِأَنْوَاءِ الْعُقُوبَاتِ وَدَمَّرَهَا تَدْمِيرًا. Kemudian apa yang menyebabkan zaman-zaman setelah Nabi Nuh alaihissalam, atau menyebabkan kaum-kaum setelah Nabi Nuh alaihissalam ditimpa dan diturunkan berbagai macam uqubah, hukuman oleh Allah, azab oleh Allah, وَدَمَّرَهَا تَدْمِيرًا, bahkan Allah musnahkan, Allah bumi hanguskan mereka. وَمَنْ الَّذِي أَهْلَكَ قَوْمُ صَاحِبِ يَاسِينَ بِالصَّيْحَةِ حَتَّى خَمَدُوا عَنْ آخِرِهِمْ. Apa yang menyebabkan sahibu Yasin? Kalau kita baca surat Yasin ada kisah suatu kaum yang mereka Allah azab dengan as-sayhah, teriakan atau suara yang memekikkan sekali di telinga mereka. وَمَا الَّذِي بَعَثَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَقَاتَلُوا الرِّجَالَ وَسَبُّوا الذُّرِّيَّةَ وَالنِّسَاءَ وَأَحْرَقُوا الدِّيَارَ وَنَهَبُوا الْأَمْوَالَ ثُمَّ بَعَثَهُمْ عَلَيْهِمْ مَرَّةً ثَانِيَةً فَأَهْلَكُوا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ وَتَبَّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Lagi-lagi Ibnu Qayyim memotret tentang sejarah Bani Israel, kaumnya yang membunuh wanita dan anak-anak keturunannya dan lain sebagainya, dan diberikan azab oleh Allah Azza wa Jalla. وَمَا الَّذِي سَلَّطَ عَلَيْهِمْ أَنْوَاءَ الْعُقُوبَاتِ مَرَّةً بِالْقَتْلِ وَالسَّبِي وَخِرَابِ الْبِلَادِ وَمَرَّةً بِجُورِ الْمُلُوكِ
wa marratan bimaskhihim qiradatan wa khanazir. Lihat bagaimana Bani Israel itu Allah berikan ukubah bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Anwa'ul uqubat, bermacam-macam. Baik dibunuh, kemudian dan lain sebagainya. Sebuah desa di bumi hanguskan oleh Allah, kemudian diberikan ukubah dan hukuman berupa raja-raja yang zalim, kemudian diubah bentuk mereka menjadi qiradatan wa khanazir, jadi monyet-monyet dan babi-babi itu. Ya, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 167, maaf. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasu'u su'al 'adzab. Ya. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan satu hadis, haddatsana Al-Walid ibn Maslam, haddatsana Safwan ibn Amr, haddatsani Abdurrahman ibn Jubair ibn An-Nafir an abihi qala lama futihat Qubrus. Imam Ahmad menukil hadis waktu itu ketika Qubrus itu Siprus, satu pulau kecil di dekat Syam, daerah Suriah sana, tapi indah sekali. Pulau itu bahkan diributkan atau diperebutkan, indah sekali. Teman-teman bisa cek Siprus atau Qubrus pakai bahasa Qaf, Ba, Ra dan Sin. Ketika Qubrus berhasil dibuka oleh kaum muslimin, furiqa baina ahliha fabaka ba'dhum ila ba'din wa ra'aitu Abu Darda jalisan. Abu Darda waktu pembukaan itu atau Qubrus dibuka oleh muslimin, Abu Darda duduk sambil menangis. Kemudian Abu Darda ditanya, ya Abu Darda, ma yubkik fi yaumin a'azzallahu fihi al-islam wa ahlah. Apa yang membuat menangis wahai Abu Darda di hari di mana Allah memuliakan Islam dan para pemeluknya? Faqala waihaq ya Jubair. Ya, Jubair ibn Nufair. Waihaq. Waihaq itu ungkapan, kok gitu kamu bilangnya, gitu kira-kira untuk ma ahwanal khalq 'ala Allah 'azza wa jalla idza adha'u amrah bainama hiya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulk taraku amrallahi fasaru ila ma tara. Mereka itu meremehkan, mereka itu orang-orang yang tidak mengagungkan perintah-perintah Allah sehingga kamu bisa melihat apa yang terjadi kepada mereka sekarang. Itu saking lembutnya hati Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa qala Ali ibn al-Ja'd anba'ana Syu'bah an Amr ibn Murrah qala sami'tu Abul Bakhtari yaqul akhbarani man sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yahlikan nas hatta yu'dhiru min anfusihim. Manusia tidak akan pernah celaka binasa sampai mereka sama-sama memberikan peringatan dari diri mereka. Hatta yu'dhiru, atau mereka memberikan udzur dari diri mereka tentang mereka berbuat kemaksiatan dan sebagainya. Nanti beberapa hadis yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah juga berbicara tentang ada kaitannya dengan orang-orang yang harus memberikan atau menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebab ternyata nanti di hadis-hadis yang insya Allah akan kita jumpai ini, banyak orang-orang di tengah-tengah kita, di situ ada orang saleh tapi nantinya mereka tidak, atau mereka diam saja, mereka lebih fokus dengan dirinya dan abai dengan apa yang terjadi di masyarakatnya. Nah, teman-teman, ini penting. Bahkan sebelum kita melanjut ke hadisnya, saya akan singgung tentang bagaimana kewajiban kita itu beramar ma'ruf nahi munkar, dan kalau masing-masing kita acuh tak acuh dengan apa yang diperbuat saudaranya, apa yang diperbuat dari temannya, dari berbuat kemaksiatan, kemungkaran di mana-mana, dan kita hanya berdiam diri, fokus yang penting kita sholat, zakat, semua kita selesai, itu malah akan menimpa seluruhnya dari kita. Baik, kita lanjut. Wa fi musnadi Ahmad min hadithi Ummi Salamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqul idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Lihat, Nabi SAW bersabda dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan apabila kemaksiatan ya tampak atau marak atau sesuatu yang lebih terlihat menonjol di umatku, maka ammahumullahu bi'adzabin min indih, Allah akan meratakan azab dari sisinya. Hati-hati. Yang berbuat maksiat siapa, yang kena getahnya siapa. Ya. Fakultu, kata ibunda Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ama fihim yawma idzin unasun salihun, bukankah apakah tidak ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang saleh ya Rasulullah? Qala bala, ya ada kok, mereka ada orang-orang saleh di tengah. Qalat, Ummu Salamah mengatakan, bertanya, fa kaifa yusna'u bi ulaik, nanti kalau azab itu merata, terus orang-orang saleh diapain ya Rasulullah? Mereka nggak ikut-ikutan maksiat. Kalau azab itu merata kepada orang yang fajir dan saleh, mereka diapain? Kata Nabi, qala yusibuhum ma asaban nas thumma yusayyiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Maaf. Kata Nabi, semuanya diratakan azab, mereka juga kena azab, tapi nanti di hari kiamat mereka akan dipilih-pilih. Mereka yang saleh, mereka akan menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Wa fi marasilil Hasan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu hadhihi al-ummatu tahta yadillahi wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha wa ma lam yuzaki sulaha'uha fujjaraha wa ma lam yuhin khiyaraha shiraruha fa idza hum fa'alu dhalika rafa'allahu yadahu anhum thumma sallata 'alaihim jababiratuhum fasamuhum su'al 'adzab thumma darabahum Allah bil faqati wal faqr. Ini penting, lihat bagaimana tadi saya singgung juga di depan tentang saleh. Kita menjadi saleh tidak cukup. Kita perlu menjadi muslih. Kita perlu menjadi orang yang menegakkan amar ma'ruf dan bernahi mungkar, mencegah kemungkaran yang ada di sekitar kita, di tengah masyarakat kita. Nabi mengatakan umat ini akan berada terus, insya Allah berada di kekuasaan Allah, di bawah kendali Allah, atau secara terjemah bebasnya masih diurusin sama Allah gitu lah. Malam yumali qurra'uha umara'aha, jika para qari'nya tidak, apa bahasa hadisnya ya ini, nurut-nurut aja, para ahli ilmunya tidak nurut-nurut aja dengan para penguasa yang zalim itu. Ini terjemahan bebas saya, mohon dikoreksi nanti. Wa malam yuzakki sulha'uha fujjarah, jika orang-orang soleh di tengah mereka juga terus mendakwahi ya, orang-orang yang fajir. Wa ma lam yuhin khiyaraha shiraruha, orang-orang yang baik ya, jangan sampai diremehkan atau dihina oleh orang-orang yang syirar, yang jahat. Apabila itu terjadi dan mereka lakukan, maka Allah akan lepas tangan. Ini terjemahan bebas dari saya. Kemudian Allah timpakan kepada mereka orang-orang atau penguasa-penguasa yang jababirah, sewenang-wenang, bahkan fasik, bahkan zalim. Fasamuhum su'al azab, mereka dapat azab yang buruk. Kemudian Allah timpakan kepada mereka kesusahan dan kefakiran. Wa fil musnadi min hadits Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Dan di antara terhalangnya rizki Allah kepada seorang hamba adalah sebab kemaksiatan, sebab dosa yang dilakukan. Rizki itu tertahan. Yang harusnya rizki ini sudah Allah bagi, tapi karena kemaksiatan yang dilakukan, maka la yuhramu rizq min dzanbin bidzanbi yusibuhu, dengan dosa yang dikerjakan. Maka ini menjadi catatan juga buat kita yang mungkin ngerasa hidupnya kok susah banget gitu. Kok nggak kaya-kaya gitu ya.
Itu catatan juga. Bagaimana jangan-jangan ada kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan sehingga sebab kemaksiatan tadi rezeki kita terhalang. Ya, ini Rasul yang mengatakan ini. Sehingga mari kita introspeksi, mari kita berkaca tentang jangan-jangan ada kemaksiatan yang kita lakukan sehingga rezeki yang tadinya bisa sampai ke kita Allah tahan. Baik, wa fihi aidan anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an tatada'a alaikumul umam min kulli ufuq kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Aku dikhawatirkan nanti umat-umat yang selain kalian, wahai umat Islam itu akan tatada'a, akan memperebutkan kalian, akan mencengkram kalian dari arah-arah manapun itu, sebagaimana mereka berebut makanan di atas sebuah hidangan. Ya. Qulna, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin bina yaumaidin, apakah jumlah kita ketika itu sedikit? Artinya, kenapa kita bisa sampai diperebutkan umat-umat atau musuh-musuh kita? Apakah jumlah kita sedikit kala itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, qala antum yauma idzin katsir. Kalian enggak sedikit, jumlah kalian banyak. Tapi kata Nabi, walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Kalian itu banyak tapi seperti buih di lautan. Bayangin, buih apa kekuatannya? Secara banyak, tapi apakah kuat? Mereka terseret ombak, kemudian ombak ke pantai, dia balik lagi, kemudian menghilang nanti. Hanya seperti itu. Jumlahnya banyak. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Rasa takut musuh terhadap kalian itu Allah ambil. Akhirnya musuh nggak ada takutnya sama kalian wahai muslimin. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Dan ditimpakan kepada hati-hati kalian al-wahn. Apa itu al-wahn? Para sahabat bertanya. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahn ya Rasulullah? Kami baru dengar itu. Hubbul hayah, atau dalam redaksi lain hubbud dunya wa karahiyatul maut wa karahatul maut. Cinta dunia yang berlebihan yang mendominasi hati seorang hamba yang muslim, dan takut mati. Takut kalau mati itu datang tiba-tiba dan mereka masih dalam keadaan cinta dunia, mengejar dunia, tidak ada persiapan apa. Mari kita berhenti sejenak di hadis ini, teman-teman. Mari kita renungi sejenak hadis ini. Bagaimana hadis ini sangat relate. Hadis ini sangat nyata bagi diri kita mungkin hari ini. Berbicara tentang jumlah, berbicara tentang kuantitas, banyak muslimin, banyak sekali jumlahnya, miliaran. Tapi mari kita lihat bagaimana kondisi kita hari ini. Kita diperebutkan oleh siapapun yang memiliki kekuasaan, oleh mereka yang gak suka dengan agama kita, oleh mereka musuh-musuh kita. Mereka berebut sesuka hati mereka, membagi-bagi kita sesuka hati mereka. Mungkin ini menjadi catatan dan renungan, sekaligus renungan. Jangan-jangan saat jumlah kita yang banyak ini, jangan-jangan banyak dari kita, termasuk saya pribadi al-faqir, lebih mencintai dunia dan takut mati, sehingga ditimpakan sekalian itu oleh Allah, sebagaimana penuturan Nabi SAW. Berarti teman-teman, kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah mari kita tinggalkan dunia. Mari kita jangan sampai dunia itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyibukkan hati kita. Bukankah Nabi juga yang mengajarkan doa kita, Allahumma wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sesuatu yang menjadi gundah gulana kami, gundah gulana terbesar dalam hati kami, ya Allah. Karena tadi saat itu menjadi sesuatu yang mendominasi di hati seorang muslim, Allah cabut ya, kewibawaan kita di tengah musuh kita, sehingga kita bisa dimainkan olehnya. Ingat, sebenarnya atau sejatinya bukan muslimin, bukan kekuatan musuh atau bukan musuh yang menguat,
tapi muslimin yang sedang melemah. Ternyata sebab melemahnya adalah sebab kita yang mencintai atau terjangkit penyakit al-wahn, hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Wa fil musnadi min hadithi Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina yakuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Saya kurang mengerti juga tentang kenapa Ibnu Qayyim menyertakan hadis ini. Hadis ini artinya adalah saat Rasulullah dimi'rajkan, mi'raj naik ke atas ke langit ketujuh itu ditemani malaikat Jibril, Rasulullah melihat atau melintasi suatu kaum yang kuku mereka terbuat dari nuhas, tembaga atau ya semacam logam atau itu ya. Yakhmishuna wujuhahum wa sudur, yang mereka mencakar wajah sekaligus dada mereka. Kukunya panjang, kuku yang panjang itu dibuat untuk mencakar wajah dan mencakar-cakar dada mereka. Faqultu man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Qala, Jibril menjawab, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang dahulu di dunia yang memakan bangkai saudaranya sendiri dan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Hati-hati. Hati-hati, itu ancamannya. Saya kurang paham kenapa Ibnu Qayyim langsung menaruh hadis ini sebelumnya. Tapi ala kulli hal masih tentang sebab buruknya dosa. Karena ini dosa ya. Lagi dosa berkaitan dengan orang lain, itu sangat-sangat diwanti-wanti oleh agama kita tentang mengambil harta tanpa hak, membunuh tanpa hak, berbuat zalim, memukul, mengambil, mencederai kehormatan orang lain, menjatuhkan martabat orang lain. Itu dari agama kita benar-benar sangat dijaga untuk itu. Baik. Wa fi Jami' at-Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir az-zamani qaumun yakhtiluna ad-dunya bid-din wa yalbasuna lin-nasi musuka ad-da'n min al-laban alsinatuhum ahla min as-sukar wa qulubuhum qulub adh-dhi'ab yaqulu Allah azza wa jalla abi yaghtarun wa alayya yajtari'un fabi halaftu la ab'athanna ala ulaika minhum fitnatan tada'ul halima fihim hayranan. Hadis ini juga ancaman bagi kita di akhir zaman ini tentang orang-orang yang bermain-main dengan agama, bermain-main dengan dunia, ya, bermain-main dengan hal-hal yang Allah tidak suka. Itu intinya kira-kira. Wa dzakara Ibn Abi Dunya min hadithi Ja'far ibn Muhammad an abihi an jaddihi qala Ali ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islami illa ismuhu. Lihat ini juga penting teman-teman. Akan datang suatu zaman di mana la yabqa min al-islami illa ismuhu, tidak tersisa dari Islam kecuali hanya sekedar nama. Lihat. Wala min al-Qur'ani illa rasmuhu, tidak tersisa dari Quran melainkan hanya tulisan-tulisannya saja. Masajiduhum yawma idzin 'amirah, masjid-masjid mereka ramai masjid mereka. Wa hiya kharabun minal huda, tapi jauh dari hidayah. Hidayah di situ malah hancur. Ulama'uhum syarrun min tahta adimis sama. Ulama-ulamanya adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di bawah langit. Minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud. Dari mereka Allah berikan fitnah, ujian, dan kepada mereka akan kembali. Teman-teman, ini zaman ngeri sekali. Berarti kita harus waspada. Berarti kita harus mawas diri tentang jangan-jangan zaman itu zaman ini. Jangan-jangan zaman itu adalah zaman di mana kita hidup.
saat Islam tidak tersisa melainkan hanya nama. Quran, banyak cetak Quran, banyak percetakan yang mencetak Quran. Gerakan wakaf Quran di mana-mana. La yabqa illa rasm. Tapi adakah yang membekas dari Quran? Adakah Quran itu nyala dalam hati kita? Adakah Quran itu berpengaruh dalam kehidupan kita dan bahkan mengubah hidup kita? Bagaimana? Ini ancaman-ancaman saat kita meninggalkan Allah, jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari agama ini. Allah akan keluarkan fitnah atau ujian atau cobaan di tengah mereka atau dari diri mereka sendiri dan kembali ke mereka sendiri. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamu wal afiyah. Wa dzakara min hadithi Simak ibn Harb an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud an abihi qala idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin adzina Allahu azza wa jalla bihalakiha. Hati-hati. Apabila zina dan riba, lihat, zina dan riba nampak ke permukaan, bahkan dikampanyekan, bahkan dianggap biasa, bahkan dipromosikan. Dua hal ini, zina dan riba, ancaman kata Allah di sebuah kata Nabi, di sebuah daerah, qaryah, desa, kampung atau daerah, Allah mengizinkan untuk kehancuran daerah tersebut. Makanya kenapa teman-teman, kita tuh harus mendakwahi saudara-saudara kita. Kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab apa? Karena kita bertanggung jawab. Karena kita sebagai muslim adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab untuk hal itu. Bukankah kita dijamin Allah Azza wa Jalla bahwa kita selagi kita melakukan hal-hal demikian, kita akan dikatakan oleh Allah sebagai sebaik-baiknya umat yang diturunkan untuk manusia. Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Selagi kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah, kalian akan diberikan stempel oleh Allah sebagai khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Oleh karena itu ini bahaya sekali teman-teman, di mana dengan keterbukaan media hari ini, orang-orang mempromosikan zina, orang-orang tidak lagi malu dengan mengumbar aib, mengumbar dari pada wallahi ini sebuah hal yang harus kita counter, kita harus hati-hati, baik kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang terdekat kita yang harus kita jaga mereka dari hal-hal yang tadi nih, dua, az-zina war riba, di mana dua hal ini banyak dipromosikan di saat kita hari ini. Zina, berapa banyak orang dengan apapun istilahnya, ada FWB, friend with benefit, yang artinya ujungnya itu zina. Itu ujungnya zina. Itu meskipun dibungkus dengan kalimat-kalimat yang terkesan keren, tapi ujung atau esensi dari hal tersebut adalah zina. Na'udzubillah min dzalik. Ataupun riba dengan disusun atau dihias dengan kalimat-kalimat yang mungkin kita bisa katakan itu zukhrufal qawli ghurura. Itu kalimat indah yang menipu. Apapun itu, jika esensinya atau maknanya adalah riba dan zina, jauhi. Kalau tidak, Allah akan binasakan. Ya. Kemudian, wa fi marasil hasan idza adhara an-nas al-ilm wa dayya'u al-'amal wa tahabbu bil alsun wa tabaghadu bil qulub wa taqata'u bil arham la'anahum Allah 'azza wa jalla 'inda dhalik fa asammahum wa 'ama absarahum. Lihat. Islam itu memang memerintahkan kita untuk berilmu. Tapi ilmu jangan cuma sekedar sampai di situ. Kata dalam hadis Marasil Hasan, apabila manusia itu malah seringnya nampilkan ilmu di ruang-ruang diskusi, di ruang-ruang publik, dia terkesan orang yang sangat berilmu, berargumentasi, ya pinter, tapi nol amal. Wa dhayya'ul amal, dia tidak beramal. Wa tahabbu bil alsun, mereka katanya saling mencintai tapi hanya sebatas di lisan, ana uhibbuka fillah, tapi mereka tabaghadu fil qulub. Hati-hati. Lisan yang ngomong ana uhibbuka fillah ya akh, tapi dalam hatinya tidak senada dengan apa yang diucapkan.
wa taqata'u bil arham, mereka saling memutus silaturahim, Allah akan laknat mereka dengan sebab itu. Fa asammahum, ya, Allah akan menjadikan mereka tuli, ya, atau bisu, dan Allah bisukan, Allah tulikan, Allah hilangkan penglihatan, Allah butakan mereka. Wa a'ma absarahum, ancaman-ancaman semua, ya, tentang bahayanya sebuah kemaksiatan dan pentingnya orang-orang saleh yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Wa fi Sunan Ibn Majah min hadithi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab qala kuntu 'ashrati rahtin minal muhajirin inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi fa qala ya ma'syara al-muhajirin. Satu kali, ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda kepada para muhajirin yang ada ketika itu, Nabi mengatakan, ya ma'asyaral muhajirin, wahai segenap orang-orang muhajirin, khamsu khisalin wa a'udzu billahi an tudrikuhun, ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menyentuhnya atau kalian menjauhinya atau kalian jangan sampai mendapatkannya. Pertama, ma dhaharat al-fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa butulu bit-tawa'in wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah sebuah fahisyah itu tampak ke permukaan. Ya. Fahisyah itu sesuatu yang menjijikan. Al-fahish tampak di permukaan suatu kaum, bahkan mereka sampai terang-terangan mengiklankan, mempromosikan, melakukannya terang-terangan begitu. Illa betulu bitawa'in, sampai mereka diuji oleh Allah dengan tawa'in, ta'un, penyakit itu, penyakit menular itu. Wal auja', dan kelaparan, allati lam takun fi aslafihimul ladzina madha, yang belum pernah terjadi kepada kaum sebelumnya. Wala naqasa qaumun al-mikyal wal mizan illa btulu bis-sinina wa shiddatil mu'nati wa juri as-sultan. Tidaklah satu kaum itu bermain curang dalam timbangan dan ukurannya, melainkan ia akan diuji tahun dengan kesusahan, bahkan diuji dan ditimpakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'. Tidaklah suatu kaum itu menahan, mereka tidak mengeluarkan zakat mereka, melainkan Allah akan tahan langit dari diturunkannya hujan. Falaulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena ada al-bahaim, hewan-hewan ternak, mereka tidak akan dihujani oleh Allah. Wala khafara qaumun al-ahda illa salata alaihim aduwwahum min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim wa ma lam ta'mal a'immatum bima anzalallah fi kitab illa ja'alna ba'sahum bainahum. Tidaklah satu kaum itu merusak perjanjian di antara mereka, melainkan Allah akan salata alaihim aduwwahum, Allah akan dikuasakan kepada mereka musuh-musuhnya. Artinya Nabi berlindung dari hal-hal ini kepada kita agar supaya kita tidak dibegitukan oleh Allah. Ya, maka teman-teman rahmat Allah, sahabat taslih, dari beberapa hadis dan marasil yang saya sebutkan itu, mungkin kita butuh untuk kita merenung sejenak tentang kenapa atau bagaimana, atau tanyakan pada diri kita tentang hal-hal yang tadi sudah kita sama-sama bahas. Mungkin kiranya itu teman-teman rahmati Allah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Selebihnya kita berdakwah kita beramal dengan apa yang sudah kita tahu. Masih dalam pembahasan lagi, nanti insya Allah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya, masih tentang bahaya maksiat atas hati dan badan dan akibat dari perbuatan maksiat
yang disinggung dalam kitab Ad-Da' wa Dawa oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.